Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Melihat Bali. Hari ini saya berada di Ubud dan akan mengajak Anda mengeksplorasi kota Ubud dalam 10 menit. Target kita hari ini adalah Campuhan, Puri Lukisan, Istana Ubud, dan Monkey Forest. Selamat menikmati. Kita berada di depan Murnis Warung, nyaris tepat di atas bibir Sungai Campuhan. Di tepian aliran Sungai Campuhan, beberapa properti menjadi ikon kota Ubud. The Bridges Cafe paling mencolok dari semuanya. Di sisi lain dari sungai dan lebih ke hulu, ada Pura Gunung Lebah, tempat pemujaan kerama Ubud didirikan Resi Markandeya berabad-abad yang lampau. Asal-usul nama Ubud konon berasal dari tempat ini, di mana di tempat ini tumbuh banyak tanaman ubat yang berarti obat. Agak lebih ke selatan berdiri Kokoh Monumen Blanco, didirikan Antonio Blanco, seniman Eropa yang jatuh cinta dengan gadis lokal. Dan inilah jalan keseluruhan Jalan Raya Campuhan Ubud yang akan membawa kita masuk ke jantung kota Ubud. Dengan tentunya terlebih dahulu melewati Jembatan Campuhan. Ini bukan terowongan, tapi landscape-nya yang menyerupai terowongan sebenarnya adalah bukit yang dibelah sebagai akses masuk menuju kota Ubud. Dan setelah melewati belahan bukit ini, kita telah masuk ke area yang disebut pusat kota Ubud atau Ubud Center. Bangunan pertama dengan gerbang candi besar bila Anda masuk Ubud melalui Campuhan adalah tempat ini, Museum Puri Lukisan Ubud. Museum ini didirikan oleh Raja Ubud Cokorda Gede Agung Sukawati bekerja sama dengan seniman Walter Spies dari Jerman dan Rudolf Bonnet dari Belanda. Tujuannya adalah untuk mengkoleksi dan melestarikan karya dari seniman-seniman dari seluruh penjuru Bali. Museum ini adalah museum seni tertua di Bali yang diinisiasi sejak tahun 36 dan baru diresmikan pada 1956. Anda berada di pusat kota Ubud dengan kondisi lengang dan sepi akibat pandemi corona saat ini. Dan kita bergerak melalui jalan Monkey Forest menuju tempat kediaman penguasa kerajaan Ubud, yaitu Istana Raja Ubud. Ini adalah tampak depan Istana Kerajaan Ubud, terletak tepat di tengah kota Ubud dan seolah menjadi jantung kehidupan di sini. Istana ini berada hampir tepat di depan pasar tradisional Ubud, dan bangunan tinggi yang diberi anak panah ini adalah Balai Tegeh. Sesekali raja akan datang ke Balai Tegeh untuk melihat dan memantau rakyatnya yang sedang beraktivitas di pasar dan sekitarnya. Bila pasarnya ramai dan komoditas tersedia, mengindikasikan bahwa rakyatnya sejahtera. Dan ini adalah gerbang luar utama yang membawa masuk kita ke dalam kompleks istana. Nama resmi istana ini adalah Puri Agung Saren Ubud, dan luas keseluruhan dari Istana Raja Ubud ini adalah 2 hektar. Keseluruhan kawasan Puri Agung Saren Ubud dibagi dalam 9 zonasi kawasan istana yang disebut Sanga Mandala.
Dan dari 9 zona Istana Ubud ini, hanya 2 kawasan terluar yang bisa dikunjungi bebas oleh wisatawan, yaitu halaman yang disebut Acak Saji dan Sumaye. Untuk mengunjungi area halaman Acak Saji dan Sumaye tidak dipungut biaya alias gratis. Pengunjung hanya akan membayar apabila ingin melihat pagelaran seni yang digelar secara rutin di tempat ini. Biasanya pagelaran seni yang dimaksud adalah tarian Bali diiringi instrumen musik tradisional Bali seperti gamelan, rindik, gerantang, genggong, dan lain-lain. Pengunjung dapat melihat jadwal pagelaran baik secara online di situs ubudpalace.com atau membeli langsung tiketnya di tempat ini. Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Bali menyatu di dalamnya, para raja lokal seperti juga raja-raja di Bali tidak lagi mempunyai kewenangan dan otoritas secara politik, tetapi mereka sangat dihormati sebagai simbol dan otoritas kebudayaan, adat maupun agama. Wakil Gubernur Bali saat ini berasal dari Puri Saren Agung Ubud ini, yaitu Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau lebih dikenal dengan Cok Aceh. Beliau adalah putra dari Raja Ubud, Cokorda Gede Agung Sukawati, yang dulu mendirikan museum lukisan. Puri Saren ini selain merupakan pusat pemerintahan pada zaman dahulu, juga adalah pusat kegiatan seni, budaya, dan agama yang diadakan di depan Puri. Puri Ubud ini memiliki tata ruang dan bangunan yang dipertahankan seperti aslinya. Puri Saren Agung Ubud ini pertama kali dibangun oleh raja bernama Ida Cokorda Putukando pada tahun 1800 sampai 1823. Dan oleh penerus-penerusnya, bangunan ini beberapa kali mengalami pemugaran, namun tetap mempertahankan desain aslinya. Tur kita ke Istana Raja Ubud sudah selesai. Semoga Anda mendapat referensi dari sini. Bila Anda belajar sesuatu, bantu kami dengan mensubscribe channel ini. Kita berada di menit ke-7 dari tur kita. Kita mempunyai 3 menit untuk menyusuri lebih lanjut mengenai Ubud ini. Selanjutnya, mari kita ke Monkey Forest sesuai dengan jadwal kita. Selamat datang di Monkey Forest, suatu taman hutan hujan tropis, rumah bagi 749 ekor spesies monyet ekor panjang. Saat ini kita tidak bisa masuk ke dalam kawasan konservasi monyet ini karena kawasan ini masih ditutup akibat pandemi corona saat ini. Namun Anda masih bisa menyaksikan mereka di luar kawasan, bahkan di atap rumah warga sekitar kawasan ini. Walaupun kawasan ini ditutup, namun otoritas pengelola kawasan tetap melakukan perawatan kawasan dengan melakukan pembersihan rutin dan memberi jatah makan harian kepada para monyet ini. Terima kasih sudah ikut bersama saya dalam 10 Minutes City Tour Ubud. Jangan lupa mendukung kami dengan cara mensubscribe, like, dan komen.
Salam hangat dari Bali. Cheers!